Baik, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pagi ini kita akan membahas tentang subtema struktur dan kebahasaan fabel. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita mengawali dengan doa. Kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah 3.16, menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Dan 4.16, memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah 1. Memahami struktur teks fabel. 2. Memahami kebahasaan teks fabel. Ayo kita belajar untuk menemukan struktur dan kebahasaan dalam fabel. Baik anak-anak, untuk struktur fabel yang kita ketahui ada 4 jenis. Struktur yang pertama adalah orientasi, di mana orientasi berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jadi, di bagian orientasi kita dapat menemukan tokohnya siapa, di mana kejadiannya, kapan waktunya, dan bagaimana suasana dalam cerita tersebut. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi adalah berisi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh tokoh, baik tokoh utama yang menyatakan konflik atau pertentangan dengan tokoh yang lain. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah bagian yang menceritakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh para tokoh. Dan yang keempat, koda. Koda berisi pesan moral yang terkait dengan cerita yang telah disampaikan atau berisi nilai-nilai moral dari cerita tersebut. Anak-anak, untuk memperdalam dan menerapkan struktur yang tadi, mari kita simak cerita yang minggu lalu Ibu bagikan linknya, yaitu cerita yang berjudul Kupu-Kupu Berhati Mulia. Untuk saat ini, marilah kita analisis struktur dan kebahasaan dari cerita tersebut. Silakan kalian baca, simak sejenak, Ibu beri kesempatan, dan setelah itu mari kita analisis struktur dan kebahasaannya. Baik, anak-anak yang terkasih, sudah selesai membacanya. Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari cerita tadi, yaitu judul ceritanya apa? Ya, betul. Kupu-kupu yang berhati mulia. Kita lihat yang pertama. Siapa yang menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Ya, betul. Yang kedua, apa masalah yang muncul dalam teks tersebut? Apa masalah yang dihadapi oleh tokoh semut atau oleh kupu-kupu? Ya, betul, bagus. Yang ketiga, mengapa si semut dikatakan sombong dan si kupu-kupu dikatakan berhati mulia? Ya, betul. Semuanya jawabannya tepat sesuai dengan isi teks. Kita lanjutkan yang keempat. Sebutkan contoh kebaikan dan kejelekan dari sifat tokoh dalam teks tersebut. Siapa tokoh yang jelek? Siapa tokoh yang baik? Ya, betul. Semuanya sudah bisa dibahas, sudah terjawab dan jawabannya betul. Yang terakhir, tuliskan pesan moral dari cerita tersebut.
Kalian bisa memilih apakah kalian memilih pesan moral dari si semut atau memilih pesan moral dari si kupu-kupu. Selanjutnya, dari analisis tokoh dan sifat, kita akan mengenal struktur ceritanya. Kita lihat contoh orientasi atau perkenalannya. Bagian teks yang menggambarkan orientasi adalah mulai dari kalimat dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan dan selanjutnya. Nah, itulah yang menggambarkan bagian orientasi atau perkenalan, yaitu perkenalan tokoh dan perkenalan tempat sudah disebutkan di sana. Jelas? Ya. Kita lanjutkan ke struktur yang kedua. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Kita lihat dalam cerita tadi, komplikasinya ada beberapa contoh kalimat yang menyatakan komplikasi. Di antaranya, 1. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek. Contoh kalimat kedua, bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat yang ia suka. Dan contoh lain adalah, tolong bantu aku mau tenggelam, tolong. Itu komplikasi yang dialami baik oleh kepompong ataupun baik oleh kupu-kupu ataupun semut. Ya. Struktur yang ketiga, resolusi, di mana kita analisis dari unsur resolusi dalam teks tadi adalah kira-kira kalimatnya seperti apa? Ya, untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Jadi si semut ya ditolong oleh kupu-kupu. Jadi di sini aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek sudah menyelamatkan dirinya. Itu contoh resolusi di dalam teks tersebut. Ya. Dan terakhir, struktur yang keempat adalah koda atau penyelesaian. Kita dapat bersama-sama menemukannya. Apa kodanya? Ya, akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Itu adalah penyelesaian atau koda dari cerita kupu-kupu dan semut. Baik, untuk struktur tadi sudah jelas semuanya. Kita beralih ke identifikasi kebahasaan fabel. Ada beberapa kebahasaan yang menjadi ciri khas dalam cerita fabel. Di antaranya, cerita fabel memiliki konjungsi waktu. Contoh, ada kata pada suatu, ketika, pada zaman dahulu. Nah, itu yang menyatakan konjungsi waktu. Atau juga ada konjungsi tempat. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata-kata yang menyatakan perbuatan. Contohnya menggembara, menggigit, menerjang, melompat, dan yang lainnya. Ciri kebahasaan yang lainnya adalah memiliki kata kerja imperatif. Apa sih kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif itu adalah kata yang menyatakan pemikiran. Contohnya membisu, mengeluh, mengerang, dan sebagainya.
Dan juga di dalam teks fabel memiliki kata sifat yang menggambarkan sifat atau karakter tokoh. Misalnya, bingung, lapar, buas, sombong, dan sebagainya. Ada pula di dalam teks fabel memiliki kata sandang. Di antaranya yang sering dipakai adalah kata sandang si dan kata sandang sang. Contoh, si kancil, sang buaya. Nah, itu yang sering diterapkan dalam teks fabel. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat langsung. Mengapa dalam teks fabel menggunakan kalimat langsung? Karena kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh penuturnya. Contoh, kalimat yang diucapkan oleh si anjing. Ya, aku bangga pada lonceng di leherku. Nah, itu berarti anjing langsung mengucapkannya. Apa cirinya? Ciri kalimat langsung adalah selalu diapit di antara tanda petik. Kemudian penulisannya ada dua cara, yaitu kutipan pengiring dan pengiring kutipan. Itu untuk contoh kalimat langsung. Dan kalimat langsung dapat juga diubah menjadi kalimat tidak langsung. Untuk pembahasan kalimat langsung dan tidak langsung, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang supaya lebih detail. Ya, baik. Tadi telah Ibu sampaikan materi tentang struktur dan kebahasaan fabel. Sudah jelas semuanya? Baik, kita ulang kembali. Untuk struktur fabel ada 4, yaitu 1. Orientasi, 2. Komplikasi, 3. Resolusi, 4. Koda. Dan masing-masing dari struktur tadi, kalian harus tahu ciri bagian-bagian. Di orientasi itu mengupas apa saja, di komplikasi mengupas apa saja, karena setelah pembelajaran ini kita akan membahas atau kita harus menerapkan struktur tadi ke dalam sebuah fabel untuk tugas rumah. Dan untuk ciri kebahasaan, karena nanti juga kita harus menerapkan, mencari ciri kebahasaan dalam fabel, ciri yang tadi kita harus ingat kembali, antaranya bahwa fabel selalu memiliki kata kerja tindakan. 2. Memiliki kata kerja mental. 3. Memiliki kata sifat. 4. Menggunakan kata sandang. 5. Menggunakan kalimat langsung. Nah, itu semua harus kita pahami karena setelah pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas untuk tugas keterampilan. Ya, tugasnya adalah carilah sebuah fabel, baik dari buku, dari internet atau cerita yang berada di lingkungan sekitarmu. Kemudian pelajari dan kalian praktekkan, cari alat peraganya. Kemudian rekamlah melalui video. Setelah kalian menemukan teksnya, kemudian merekam, kirimkan video cerita yang kalian pilih ke GCR. Minggu depan semua sudah terkirim dan Ibu akan menilai tugas kalian sebagai tugas keterampilan.
Terima kasih untuk pembelajaran pagi ini. Kita sudah berakhir dan kalian tetap semangat, harus sehat, tetap memperhatikan kondisi kesehatan kita dengan pakai masker, jaga jarak, dan semangat untuk belajar, semangat untuk mengerjakan tugas-tugas. Ya, terima kasih dan sampai jumpa.